Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erni Talib, calon guru penggerak Kabupaten Sidenten Rapang Angkatan 10. Saya sangat antusias untuk melakukan percakapan pra-observasi sebagai bagian dari tugas aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan rekan saya, Ibu Yaya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Ya, bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat baik Bu. Oh iya, alhamdulillah ya Bu ya. Jadi Bu, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Nah, setelahnya saya akan melakukan pengamatan terhadap proses belajar mengajar yang Ibu lakukan di dalam kelas. Sebagai langkah awal sebelum saya melakukan supervisi kelas, saya berharap percakapan kita hari ini dapat memberikan wawasan yang berharga untuk persiapan pengamatan saya nantinya gitu. Baik. Ya, jadi salah satu tujuan dari supervisi adalah untuk mengevaluasi dan mengamati proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh Ibu. Nah, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebagai langkah awal untuk mempersiapkan diri sebelum Ibu memimpin proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, hal ini bertujuan agar Ibu merasa lebih siap dan percaya diri, sehingga dapat memberikan pengajaran terbaik bagi murid-murid kita di dalam kelas. Saat ini, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Pertanyaan pertama terkait dengan tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Jadi Bu, apa yang menjadi tujuan utama dalam proses pembelajaran yang akan Ibu jalankan? Baik, terkait dengan tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu ada dua tujuan yang ingin saya capai. Yang pertama, setelah membaca teks tentang perkembangbiakan jagung, siswa mampu menemukan ide pokok dan informasi serta menyajikannya dalam bentuk gambar. Kemudian yang kedua, setelah mengamati bagian-bagian bunga, siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar yang dibuatnya dan manfaatnya dengan benar. Oh ya, baik Bu. Jadi tujuan pembelajaran Ibu ini adalah nantinya siswa mampu menemukan ide pokok dan informasi penting dan menyajikannya dalam bentuk diagram. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, nantinya siswa mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar yang dibuatnya dan manfaatnya dengan benar. Nah, jadi Bu, untuk area pengembangannya bagaimana yang ingin Ibu capai setelah observasi ini? Jadi untuk area pengembangan yang saya ingin fokuskan di sini adalah pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Oh baik Bu, itu berarti fokus pengembangan yang ingin Ibu capai adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan ya Bu. Fokus pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan akan membantu memperkuat fondasi pembelajaran Ibu, memungkinkan Ibu untuk menjadi pendidik yang lebih efektif dan terampil. Nah, sekarang saya ingin mendengar Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, atau pendekatannya. Baik, untuk strategi pembelajaran yang saya akan lakukan di sini, yaitu saya akan menerapkan pendekatan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Selanjutnya, setelah menerapkan pendekatan pembelajaran yang diferensiasi, yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional, saya akan memperhatikan penggunaan teknologi, kolaborasi siswa, praktik langsung, dan pemberian umpan balik secara teratur. Ya, baik Bu, itu berarti Ibu akan menerapkan strategi pembelajaran yang menggunakan pendekatan berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional di dalam kelas. Nah, strategi pembelajaran yang Ibu rencanakan menunjukkan pendekatan holistik Bu yang menjanjikan untuk mempromosikan keterlibatan siswa dalam pemahaman yang mendalam. Nah, sekarang bagaimana dengan medianya Bu, media pembelajaran yang Ibu akan gunakan di dalam kelas? Untuk media pembelajaran yang saya akan gunakan yaitu nantinya saya akan menggunakan media berupa gambar pembelajaran. Oh baik Bu, jadi penggunaan gambar pembelajaran itu sebagai media dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan bagi siswa Bu. Baik Bu, kapan kira-kira Ibu akan melaksanakan proses pembelajarannya Bu? Pada hari apa? Dan di kelas Ibu ini dan jam berapa?
insya Allah pelaksanaannya akan saya lakukan besok, yaitu pembelajaran di kelas 4 setelah jam istirahat pertama. Oh iya, baik Bu. Jadi besok saya akan kembali datang ke kelas ini ya Bu ya, untuk melakukan observasi. Saya akan mengamati dan mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas selama proses pembelajaran berlangsung. Baik Bu. Ya, nanti setelah saya melakukan kegiatan observasi Bu, di dalam kelas yang Ibu ajarkan ini, kita akan melakukan percakapan terakhir, yaitu percakapan pasca observasi. Nah, pengajar praktik juga akan mendampingi kita dalam percakapan tersebut. Baik. Sebelum kita mengakhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini Bu? Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang persiapan dan strategi yang perlu saya terapkan dalam proses pembelajaran di kelas, serta bagaimana melakukan supervisi yang efektif. Saya juga mendapatkan gagasan baru terkait dengan penggunaan media pembelajaran yang berupa gambar pembelajaran. Semuanya akan sangat membantu saya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran bagi siswa. Baik Bu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk berdiskusi pada kegiatan praobservasi ini Bu. Saya sangat bersemangat untuk bertemu kembali dalam kegiatan observasi. Sampai jumpa besok ya Bu. Ya, baik. Demikian perbincangan kita hari ini Bu. Saya sangat bersemangat untuk bertemu kembali dengan Ibu dalam kegiatan observasi kelas dan perbincangan pasca observasi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap. Siap. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, semuanya sehat ya? Sehat. Bagaimana kehadirannya? Apakah semuanya hadir lengkap? Tapi tidak hadir Bu. Oh iya, betul. Salah satu teman kita atas nama Ahmad Syafiq tidak bisa mengikuti pembelajaran hari ini bersama dengan kita berhubung karena kesehatannya sedang terganggu atau sakit. Jadi mudah-mudahan teman kita ini cepat sehat kembali supaya bisa berkumpul lagi dengan kita untuk mengikuti pembelajaran. Amin. Baik anak-anakku, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pembelajaran hari ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat kepada kita semua. Baik, untuk anak Faris Nopal, silakan dipimpin doanya nak. Mari kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah pemahamanku. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Selanjutnya, sebelum memulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu nasional. Yang bertugas sebagai dirjen hari ini siapa? Ya, silakan Khalifah maju ke depan nak, untuk memimpin lagunya. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu dari Sabang 1 Meroket 1 2 3 4 1 2 3 mulai. Dari Sabang sampai Merauke berderak pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah
Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, terima kasih, bagus sekali, mantap. Selanjutnya sebelum memulai pembelajaran, kita seperti biasa melakukan literasi terlebih dahulu dengan tujuan dengan rajin membaca maka kita bisa menambah pengetahuan dan wawasan yang kita miliki. Nah, anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini ada dua yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama, setelah membaca teks tentang perkembangbiakan jagung, siswa mampu menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikannya dalam bentuk diagram. Sedangkan yang kedua, yaitu setelah mengamati bunga, siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar yang dibuatnya dan manfaatnya dengan benar. Anak-anakku sekalian, kebetulan kemarin itu ibu jalan-jalan ke kebun. Di kebun ibu itu ada banyak sekali macam tanamannya. Ada pisangnya, ada ubi jalar, ada singkong, juga ada jagungnya. Bu, jagungnya enak kalau direbus. Apa? Oh, katanya Akila jagungnya itu enak kalau direbus. Baik anak-anakku sekalian, materi pembelajaran kita hari ini adalah kita akan mempelajari perkembangbiakan salah satu tanaman yang ada di kebun ibu itu kemarin, yaitu tanaman jagung. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang silakan dibuka bukunya pada halaman 15, kemudian amati gambar yang ada pada halaman tersebut. Sudah? Sudah, Bu. Baik, dari pengamatan yang kalian lakukan tadi, apa saja yang kalian ketahui dari gambar tersebut? Gambar pertumbuhan jagung, Bu. Betul sekali. Jadi gambarnya menunjukkan tentang pertumbuhan tanaman jagung. Nah, kira-kira apa yang akan kalian lakukan jika tanaman jagung yang ada di gambar tersebut terlihat layu atau seakan-akan hampir mati? Apa yang kalian lakukan? Ya, Husna? Tanamannya harus disiram dan diberikan pupuk. Ya, menurut Husna, tanamannya itu harus kita rawat dengan cara disiram dan diberi pupuk. Selanjutnya, siapa yang tahu bagaimana proses perkembangbiakan pada tanaman jagung? Ya, Khalifah? Perkembangbiakannya secara kawin, Bu. Ya, betul. Jadi ibu tambahkan tanaman jagung ini proses perkembangbiakannya itu terjadi secara generatif, artinya secara kawin, yang mana proses pertumbuhan jagung ini atau perkembangan jagung ini melalui proses penyerbukan dan pembuahan, yang mana proses pertumbuhan jagung dimulai dari yang pertama itu adalah biji atau benih yang ditanam, kemudian menjadi kecambah, lalu tumbuh menjadi tanaman berbunga, hingga yang terakhir menjadi tanaman berbuah. Nah, tugas kita yang pertama adalah silakan dibuka bukunya pada halaman 16. Nah, kemudian silakan baca teks bacaan yang ada pada halaman tersebut. Kemudian silakan diisi diagram yang ada pada halaman berikutnya berdasarkan teks bacaan tersebut. Nah, anak-anak sekalian, bagaimana? Masih semangat belajarnya? Masih, Bu. Nah, supaya lebih semangat lagi, kita langsung guys breaking dulu. Silakan masing-masing berdiri. Ya, berdiri di samping tempat duduknya. Ya, Ibu hitung 1, 2, 3, mulai. Maju ke depan, maju ke depan, sambil
3 kelompok. Ibu minta nanti perwakilan salah satu dari setiap kelompok untuk maju ke depan untuk memilih salah satu amplop yang ada di tangan ibu ini. Isi amplopnya ini bukan uang ya. Nah, ini amplopnya ini isinya merupakan tugas untuk masing-masing kelompok, yang mana dalam amplop ini berisi tentang bagian-bagian bunga yang akan kita pasangkan nanti sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, silakan setiap perwakilan setiap kelompok untuk maju ke depan memilih amplopnya. Ya, silakan dipilih. Nah, bebas mau pilih yang mana, silakan. Nah, selanjutnya silakan dibuka isi amplopnya, kemudian dikerjakan sesuai dengan tugas yang ada di dalam amplop tersebut. Nah, anak-anakku sekalian, bagaimana setiap kelompok sudah selesai tugasnya masing-masing? Sudah. Nah, karena tugasnya sudah selesai, sekarang setiap kelompok akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari pekerjaan kelompoknya masing-masing. Kita mulai dulu dari yang pertama adalah kelompok Benang Sari. Silakan maju ke depan, kelompok Benang Sari. Ya, silakan maju ke depan. Baik, kami dari kelompok Benang Sari ingin membacakan hasil kelompok kami. 1. Tangkai bunga. Fungsinya, bagian bunga yang berada tepat di bagian bawah bunga yang mendukung munculnya bunga. 2. Pelokas bunga. Fungsinya, bagian bunga yang berfungsi untuk melindungi dan menyelimuti mahkota saat bunga masih muncul. 3. Mahkota bunga. Fungsinya, merupakan bagian bunga yang paling indah, memiliki beraneka ragam warna yang menarik. 4. Benang sari, alat kelamin jantan pada bunga. 5. Kepala putih, fungsinya alat kelamin betina pada bunga. Sekian itu presentasi dari kelompok kami. Ya, itulah tadi hasil dari kelompok Benang Sari. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Selanjutnya kita akan mendengarkan kelompok berikutnya, yaitu kelompok Tangkai Bunga yang akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya tadi. Silakan kelompok Tangkai Bunga maju ke depan untuk menyampaikan hasil dari kelompoknya. Silakan. Ya. Baiklah, kami dari kelompok Tangkai Bunga akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1, gambar. Proses terjadi peristiwa penyerbukan, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putih. Nomor 2, gambar. Terjadi peristiwa pembuatan, yaitu serbuk sari. Sel kelamin jantan melabur dengan sel telur. Sel kelamin betina. Nomor 3, gambar. Proses perbuahan menghasilkan zigot. 4, gambar. Proses zigot tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji. Nomor 5, gambar. Proses biji berada di dalam buah. Sekian dari kelompok kami. Ya, itulah tadi dari baiklah, untuk penampilan terakhir kita akan mendengar
dari kerja kelompoknya juga. Nah, silakan kelompok mahkota maju ke depan. Ya, silakan dimulai. Baiklah, kami akan menjelaskan hasil dari kerja kelompok kami. 1. Kepala putik alat reproduksi bunga jantan. 2. Tangkai putik menyangga kepala putik agar bisa berdiri tegak dan tetap pada posisinya. Ya, selanjutnya. 3. Benang sari alat reproduksi bunga betina. 4. Tangkai sari membuat posisi kepala sari berada cukup tinggi dari mahkota bunga. Ya, lanjut. 5. Mahkota bagaimana bunga yang paling indah memiliki beraneka ragam warna yang menarik. 6. Bakal gigi melindungi sel telur dan menjadi tempat pertemuan antara sel-sel yang akan diasah. 7. Dasar bunga tempat mendekatnya mahkota dan komponen bunga lainnya agar tetap berada di posisinya. 8. Kolopon melindungi bunga yang masih muda dan melindungi unsur ketika bunga sedang berkembang. Sekian dari kelompok kami. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok mahkota. Baik, itulah tadi presentasi dari masing-masing kelompok dalam menampilkan tugasnya masing-masing. Tepuk tangan untuk setiap kelompok. Oke, karena tugasnya sudah selesai, Ibu mau bertanya dulu, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang materi pelajaran hari ini? Iya. Sudah? Baik, terima kasih. Karena tugasnya sudah selesai dan waktunya sudah habis, jadi Ibu akan menyampaikan bagaimana kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Yaitu setelah berdiskusi tadi, siswa mampu menemukan ide pokok dan menyajikannya dalam bentuk diagram serta mampu mengidentifikasi perkembangbiakan secara generatif melalui gambar dan menjelaskan fungsinya masing-masing. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk pembelajaran selanjutnya barangkali kita bisa terlebih dahulu mempelajari tentang perkembangbiakan vegetatif sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, demikianlah untuk hari ini Ibu sampaikan. Terima kasih dan tetap semangat dalam melakukan proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Yaya. Pagi. Bagaimana nih Bu perasaannya Ibu setelah melakukan observasi pembelajaran kemarin? Terima kasih atas pertanyaannya, karena saya merasa lega karena kegiatan observasi pembelajaran yang saya lakukan sudah sesuai dengan rencana kegiatan yang telah dibuat. Kemudian siswa-siswa juga terlihat mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan seperti yang terlihat dari hasil asesmen yang berada di atas KKN. Alhamdulillah, itu kabar yang sangat baik ya Bu ya. Kemudian bagaimana rencana tindak lanjut Ibu terhadap siswa yang belum mencapai KKN? Untuk selanjutnya saya berencana untuk memberikan kegiatan latihan atau tambahan kepada siswa yang belum mencapai KKN agar mereka bisa mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan. Baiklah Bu. Selain itu, bagaimana dengan rencana Ibu untuk terus melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran KST? Saya akan tetap konsisten dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi baik dalam konten, proses maupun produk pembelajaran. Selain itu, saya juga berencana untuk mengkombinasikan dengan KSC, khususnya dengan melakukan
teknik SDOP. Ya, jadi teknik stop ya Bu, ya terdengar sangat bagus Bu. Kemudian apakah ada tambahan metode pembelajaran yang ingin Ibu coba? Ya, saya berencana untuk menambahkan metode pembelajaran dengan bermain peran permainan atau game dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, saya percaya hal tersebut dapat meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa. Ya, jadi itu adalah rencana yang sangat luar biasa Bu, luar biasa sangat bagus. Saya yakin dengan konsistensi dan inovasi dalam pembelajaran yang Ibu lakukan, hasilnya akan semakin baik. Nah, tetap optimis dan tetap berusaha untuk melakukan perbaikan. Jika Ibu membutuhkan bantuan tambahan, jangan ragu untuk menghubungi saya dan rekan yang lain. Terima kasih atas dukungan dan bimbingannya. Insya Allah saya akan berusaha semaksimal mungkin. Ya, terima kasih juga Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.